A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat keringanan langkah, sehingga dengan izin Allah kita bisa sampai ke majelis yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai dengan akhir hayat kita. Yang kami hormati Ustazuna Al-Muhtaram Haji Syabudin Umar SE MM yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga tamu kita dari PMI yang kebetulan hari ini hadir, Bapak Dr. Sibroh Malisi, Pak ya? Orang Betawi ya Pak? Saya tadi namanya Sibroh Malisi, saya lagi nebak-nebak orang mana nih ya? Ternyata orang Betawi ada yang jadi dokter. Oh, nama Ustadz ya? Sama Pak Budi ya? Pak Budi, ini yang satu kabak pelayanan kesehatan, yang satu kabak bencana ya. Ya, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga qori kita Al Ustadz Syarofdin Harun, alhamdulillah juga ada di tengah-tengah kita ya. Jadi Ustadz tapi tawadu ya, nggak kelihatan Ustadznya, padahal Ustadz ya. Dan juga pembaca sati tilawah Ibu Hajah Nunung Nuraini, betul ya? Betul ya Bu ya? Pendatang baru, newcomer ya, alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita awali pengajian kita dengan bacaan Bismillah, dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita Allah mudahkan, Allah ridhoi, dan membawa manfaat buat kita semua. Semua, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk para sahabat kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga kiranya Allah ampuni segala hilaf dan dosanya. Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Lalu untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sekarang masih terbaring sakit, kiranya Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Siang ini pertama adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kedua, penyerahan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dilanjutkan dengan berikutnya ceramah agama yang dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir adalah doa dan ramah tamah ya. Sebelum saya mulai, Pak Nusparia, apakah ada pesan sponsor Pak? Ada ayat 56 sampai dengan 58 oleh qori kita Ustadz Haji Syarofdin Harun dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Nunung Nuraini. Kepada keduanya kami persilakan. Ya, alhamdulillah.
Dinyalakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتا وإثما مبينا. فقد احتملوا بهتا وإثما مبينا. Sadaqallahul azim. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, menista Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan bantuan dari anggota Persatuan Pensiunan kita bagi dua tahap. Pertama adalah penyerahan dari perwakilan Persatuan Pensiunan yang akan diwakili oleh Pak Daru dan Ibu Epi Ampriani, diserahkan kepada Ketua PP Bapak Nusparia. Jadi tahap pertama silahkan Pak Daru dan Bu Epi menyerahkan bantuan kepada Ketua PP lebih dahulu. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Ketua Persatuan Pensiunan kepada Pak Nusparia, silakan maju ke depan. Nanti perwakilan dari PMI Provinsi Jakarta diwakili oleh Dr. Sibli Marisi dan Pak Budi. Dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Semua yang saya hormati, saya banggakan, wabil khusus Pak Kiai, Pak Syihabuddin Umar, ya, dan Ketua Pak Nusparia, Pak Daru, dan seluruh jajaran ex-anggota Bank DKI atau Bank Jakarta yang saya hormati, saya banggakan, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama, saya mohon maaf pada pagi hari ini. Permohonan maaf Pak Beki Mardhani, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta tidak bisa hadir bersama kita karena ada sesuatu dan lain hal. Beliau menugaskan saya, Sibroh Marisi, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial, bersama Mas Budi Pranoto. Beliau Ketua Bidang Bencana. Beliau sudah beberapa kali ke Padang saat bencana ini. Nanti beliau juga akan memberikan masukannya sebagai bagian daripada kita untuk menggugah. Dan sekali lagi saya terima kasih atas nama PMI Provinsi DKI Jakarta atas bantuan dan partisipasinya untuk saudara-saudara kita yang sedang ketimpa musibah. Nanti mungkin Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, Pak Syihabuddin, apabila kita membantu satu orang, maka kita akan membantu seluruh masyarakat yang ada. Kalau nggak salah gitu ya Pak Syihabuddin ya. Waman ahya'a, nanti beliau lebih hafal nih. Waman ahya'a ka'annama. Apabila kamu bantu satu orang, maka pada prinsipnya kamu bisa membantu seluruh masyarakat yang ada. Itu adalah salah satu bukti kepedulian dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat amat yakin uang apa saja yang Bapak Ibu berikan kepada PMI melalui PMI, insya Allah akan kita amanah untuk ke sana. Saya pikir dari saya itu nanti Mas Budi yang memang sudah ada di lapangan akan memberikan testimoninya sedikit ya Mas Budi, sambil juga memperkenalkan bahwa beliau Ketua Bidang Pelayanan Bencana. Silakan Mas Budi. Izin Pak Bandar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa tugas PMI yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 menegaskan bahwa PMI membantu korban bencana alam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sudah menjadi mandatnya PMI untuk hadir. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada bencana itu berlari menjauh, kami ditugaskan untuk mendekat malah. Jadi kami mungkin isinya agak-agak pemikirannya agak-agak aneh gitu, berbeda dari yang biasa. Kemudian dalam bencana yang kemarin dari bulan akhir November itu kami sudah bergerak Bu dari seluruh wilayah di Sumatera karena PMI itu ada di setiap provinsi dan di setiap kabupaten dan relawannya pun mungkin sekarang sudah mendekati ribuan ya yang masuk ke 3 provinsi tersebut dari mulai Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Nah, daerah Aceh ini yang paling kita nilai paling parah. Terus terang saya beberapa kali mendatangi wilayah-wilayah bencana yang mungkin zaman saya kecil, maksudnya masih muda, baru pertama kali masuk di PMI, itu bencananya yang cukup parah. Ternyata ada yang lebih parah ya. Pada saat tsunami parah, ada yang lebih parah lagi pada saat di Palu, bentuknya udah beda-beda. Kalau tsunami hanya dari laut, kemudian di Palu itu
mudah gempa, kemudian gerakan-gerakan dari PMI ini selalu Bapak Ibu dukung untuk supaya kita dapat menyampaikan, dapat melayani korban atau penyintas di bencana-bencana yang ada di Indonesia. Kita nggak berharap bencana, tapi Sudah mau disampaikan. sekali lagi Ada mau disampaikan? Iya. adanya PMI adalah untuk melayani mereka-mereka semua. Terima kasih karena bantuan Bapak Ibu, makanya kami ada. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit juga. Izin pamit. Mohon izin juga kami mesti pamit karena ada beberapa. Iya, Pak Daru. Saya minta nanti testimoni Pak Daru sama Pak Nur Sparia di depan. Terima kasih. Ada biar masuk. Langsung. Makasih ya. Oh, makasih Mas Bro ya. Pak Nur Sparia minta testimoninya. iya. Di depan. Makasih Pak Separi. Teman-teman dari PMI yang sudah menjadi jembatan ya Pak ya. Jembatan bantuan kita dibawa nanti ke Sumatera. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat buat saudara-saudara kita yang terkena musibah. Selanjutnya ada pesan-pesan sponsor sedikit dari Pak Ketua kita, Pak Anus Paria, kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Ji. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota MT Bank DKI. Yang saya hormati Pak Ustadz yang sudah hadir dalam acara pengajian kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Sibron Malisi, ini dokter Bu. Dia punya rumah sakit di Jagakarsa. Jadi saya menerima BP yang ahli ya Pak ya. Tapi salah satunya yang dekat dengan kita PMI. Jadi memang 2 tahun kemarin kita juga dengan Palestina juga udah kerjasama dengan PMI. Begitu untuk seterusnya. Tentu pada kesempatan yang baik ini saya juga sangat terima kasih kepada Pak Haji Daru, Bu Epoy telah berinisiatif untuk melakukan mobilisasi dana-dana tersebut. Alhamdulillah dibandingkan dengan 2 tahun yang kemarin ada peningkatan. Ya, jadi ini kita akan coba ya untuk meringankan saudara-saudara kita dari penderitaan yang musibah bencana yang kemarin ini terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa melihat kondisinya sangat memprihatinkan. Mungkin lebih berat dari tsunami mungkin Pak ya. Betul. Karena saya lihat sekarang ini banyak tumpukan-tumpukan selain dari kalau tsunami kan air, ya kan? Ini adalah lumpur ditambah lagi kayu-kayu yang besar-besar. Ini alhamdulillah. Tentu bapak-bapak dan ibu sekalian, tadi kita menjadikan donasi ini dah untuk saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Tentu ini merupakan amal ibadah dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini yang perlu saya sampaikan untuk donasi. Izinkan sebentar Pak Lutfi untuk membicarakan untuk pengajian kita. Pengajian kita ini sebelum bulan puasa ini terakhir di sini, ya kan? Untuk tawakuf kita diadakan tanggal 22 Januari tahun 2025 ini. Saya berharapan untuk bersedia hadir nanti tanggal 22, 23 hari Kamis dan Jumat. Jadi semuanya kita sediakan fasilitasnya. Serasa itu yang saya dapat informasikan kepada bapak-bapak dan ibu. Dan saya juga berdoa karena ini adalah bapak-bapak dan ibu kesini dengan tujuan baik beribadah. Tentu saya juga berdoa agar Allah SWT Tuhan yang kuasa, bapak-bapak ibu sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMM kepada Pak Ustadz
Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama sekali segenap pimpinan, diantaranya Pak Daru ya, kemudian juga saudara dan kawan kita garda terdepan dalam hal bantuan kemanusiaan, yaitu PMI, yang baru saja tadi memberi sambutan Bapak Dr. Sibro Malisi dan Mas Budi ya. Ya. Dan juga Pak Ketua kita ini, Angko Nuri, sebagai imam besar para pensiunan. Sekarang nyebutnya Bank Jakarta ya? Ya. Setuju ya? Nanti kalau masih Bank DKI kena denda berapa persen ya? Nah, dan para hadirin netizen follower pengajian, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Rasanya sudah berapa semester kita nggak jumpa, Bu? Udah lama ya, Masya Allah. Besok udah ke Bandung lagi, ditinggal lagi saya. Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah kita memanfaatkan waktu. Sesuai dengan rencana, tema kita itu tentang sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sudah paham semua lah. Saya kupas sedikit sekedar review saja. Begini duduk perkaranya. Pertama, kita harus tahu bahwa dan paham Islam udah sempurna belum? Sempurna. Islam udah sempurna belum? Sempurna. Kayak masih ragu aja. Ibu sama pasangan yakin nggak? Insya Allah. Bapak gimana? Pak Ustadz, yakin ya? Ya udah kayak gini. Udah Lolita lolos 50 tahun semua. Ya baik, jadi ingat wahyu terakhir yang Rasulullah terima. Ketika beliau wukuf di Arafah, kata Umar bin Al-Khattab, tepat di hari Jum'ah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Rasulullah sedang wukuf di Arafah kan? Turunlah potongan ayat surah Al-Maidah itu, ayat 3, ya ayat 5 maaf. Surah Al-Maidah ayat 5 ya. Di ayat ketiga, surah 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini potongan ayat Al-Maidah ayat 3 di ujung. Yang menunjukkan Islam sudah sempurna. Lalu kaitannya apa? Sholawat itu beribadah. Karena Islam sudah sempurna, kalau ibadah kita ingin sesuai dengan SOP, ya ikuti tuntunan. Sholawat itu ibadah loh. Yang secara bahasa artinya doa. Makanya identik juga dengan kata sholat. Kan di dalam Al-Quran banyak kata itu. Betul jamak sholawat, ada nggak? Sholawat, ada ya? Karena dalam sholat itu ada rangkaian, kan 3 ini. Qalbi, qauli, fi'li. Rukun hati niat, qauli ucapan, fi'li perbuatan. Benar? Dulu di madrasah kelas berapa Bang Haji Lutfi itu? Oh, ingat gak itu? Nah, jadi makanya sholat itu adalah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa kehadiran beliau dan teman-teman di cabang mana saja sangat amat bermanfaat bagi kita. Saya besar di Keramat Lontar, daerah Keramat Raya. Di samping Dewan Dakwah atau kantor PMI pusat bukan? Ini kantornya aja nggak hafal gimana sih? Nah sekarang di sana tuh dekat mana itu? Mampang. Benar ya? Dulu kan di Keramat. Nah, kehadiran PMI dulu orang ingatnya cuma sumbangan darah dulu, donor darah aja. Benar? Sekarang alhamdulillah kiprah mereka melebar. Bukan hanya donor darah tapi juga membantu penanganan bencana seperti Mas Budi itu, garda terdepan. Kan tadi udah dibilang, kalau kita ada bencana kemana?
Hari Kalau mereka mendekat. makanya beda. Bapak kalau merayu istri aja pinter. Susah mudah kau kedekati. Ku dekat kau lari, ku diam kau hampiri. Gitu. Siapa itu? Nah baik, jadi jamaah sekalian, alhamdulillah nih. Kesempatan ini seperti kesempatan yang lalu juga sama Pak Beki ya dulu. Menyampaikan sumbangan melalui PMI juga kan. Itu alhamdulillah giliran saya juga nih. Jadi pas saya hadir kok sumbangan dulu ya. Gak apa-apa, dapat pahalanya Pak Daru ya. Alhamdulillah ini. Ya baik, jadi alhamdulillah nih, kembali yang tadi, kita sedang melaksanakan syariat Islam yang sudah sempurna itu. Makanya kita disuruh berbagi ya. Apalagi saudara yang membutuhkan. Ingat surah Ar-Rahman, surah keberapa Bu? Itu nomor surah ya, bukan nomor slot. Beda. Beda ya Pak? Bapak apa 55? Tambahin 5 lagi, triple five. Bang Haji Lutfi apa? Triple five apa? 555. 555. Itu yang disundut dibakar-bakar itu. Bismillah. Apa Bu? Oh, namanya? Bismillah. Nggak hafal Bapak? Bismillah ya. Oh, salah. Kurangi 25, regu deh, silakan. Berapa tuh? Apa? Ardat. Oh, Benar ya? Enggak apa. Ardat itu. Enggak apa. Tapi singkatan itu digunakan untuk pergaulan bebas loh Bu. Ardat itu bahaya loh Bu. Aku rela ditiduri asal tidak hamil. Masya Allah. Mana itu? Jangan, Dah ya. Nah, surahnya Ar-Rahman 55. Ayatnya 60. Ini dasar kita mengamalkan Islam yang sudah sempurna. Bukti nyatanya kita menyerahkan sumbangan yang berjumlah 50 atau 52 tadi? 52. Langsung diaudit itu. Benar ya? Detik-detik terakhir diupdate ya. Dari 50 jadi 52. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal soleh. Nah itu surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan bukan? Nah kita ketika membantu menyumbang terutama materi, seringkali digoda setan hawa nafsu. Kalau pakai rumus matematika iya, punya 10 sumbang 2 tinggal 8, benar? Sisa 8 dibagi orang 5 tinggal 3, berkurang nggak? Tetapi dari sudut hakiki Rasulullah bersabda, mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan berkurang harta seseorang yang disedekahkan. Pegang itu. Karena kita selalu memakai hukum materi terus. Rezeki selalu dianggap materi. Padahal sadarkah kita ketika seorang diuji sakit? Salah satu sarannya sesuai hadis Nabi yang sahih, bersedekah. Dawu mardokum bis sedekah. Sembuhkanlah penyakit di antara kamu yang sedang menderita dengan banyak sedekah. Oke, materi berkurang, tapi nikmat bertambah nggak? Bisa jadi kita dapat kesembuhan yang sedang sakit melalui pahala sedekah kita. Makanya ibu terutama istri jangan matre. Tuh, terlalu matre ya Pak. Enggak, kami ini para korban nih. Ya dah ya. Oh, tuh ada orang tua kita, orang tua ini Pak Nus luar biasa nih. Kalau orang awal itu PPKM, tahu piti payah kama meminta itu dado piti ya, no piti no happy mana nih, no piti no happy. Luar biasa. Dah ya, baik. Nah jadi rezeki itu tidak seluruhnya materi. Selamat dari kecelakaan, rezeki bukan? Termasuk sembuh dari penyakit itu. Kita bisa guyup sesama pensiunan ini, rezeki bukan? Rezeki bukan? Yang lain udah nggak sempat hadir loh. Kemana dia? Kenapa Bu? Ya ada sakit, mungkin sudah mendahului. Makanya bersyukurlah. Dan tahukah kita
Sesuai hadis Nabi lagi, salah satu sarana dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur apa nih? Nah, mana habba an yubsatolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, maka pereratlah persaudaraan kalian, terutama yang senasab, pertalian darah. Kalau kita mungkin tidak senasab, tapi rasanya senasib ya. Nah, apa-apa ya Bu ya. Ibu, apa kabar Bu Ida? Ya, turut duka ya, maaf waktu itu terlambat ya. Nah, semoga saudara kita mendahului diampuni dosanya itu. Nah, baik, jadi jamaah sekalian, siapa yang ingin dimudahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, ya ini silaturahim, terutama pada yang ada pertalian nasab darah itu, termasuk kita ini. Nah, jadi jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mengamalkan syariat Islam di mana agama itu sudah sempurna. Termasuk balik lagi nih, sholawat itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Maka tidak ada ruang dan celah untuk berkreasi, mengada-ada, tidak boleh. Ikutin aja SOP standar. Nah, sekarang kita lihat yang Pak Ustadz bacakan dan sari tilawah tadi, surah Al-Ahzab ya, 33, ayatnya 56 bukan? Benar ya? Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau merujuk kepada kitab-kitab tafsir, dijelaskan itu tentang sholawat. Kita lihat dulu artinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Apa yang dimaksud bersolawat pada Nabi? Mendoakan. Kalau Allah bersolawat untuk Rasulullah, menegaskan bahwa beliaulah makhluk yang paling utama. Dan bahkan disampaikan kepada para malaikat penduduk langit. Makanya dilibatkan itu malaikat penduduk langit. Maka dari itu kita penduduk bumi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tinggal di mana kita nih? Di bumi, planet bumi. Shollu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya, kepada Rasulullah, wasallimu taslima. Solawat itu ibadah. Dan yang berhak untuk disolawati dengan tata cara khusus cuma Rasulullah. Kalaupun juga ada nabi yang lain, cuma salam. Coba ingat gak diajarkan oleh guru para ustadz kita? Ketika mendengar nama nabi yang lain disebut, kita mau doakannya apa? Alaihi salam. AS ya. Ingat gak Pak? AS ya. Saya sebut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Tapi kalau para sahabat Nabi, beda lagi, singkatnya RA itu. Saya sebut nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kayaknya udah siap ulangan ini. Masya Allah. Daya, nanti kita bicara tentang ulangan atau ujian. Nah, itu doa buat sahabat namanya tarodi, karena ada radhiyallahu. Itu ya, tarodi, mendoakan semoga Allah meridhoi mereka. Tapi kalau para nabi tadi sebut alaihi salam, keselamatan. Lihat, Rasulullah khusus nggak? Ya bukan hanya keselamatan kan, keberkahan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ketika kita mengamalkan, ingin bersolawat kepada Nabi yang terbaik, ikuti SOP. Lihat ayat Al-Quran, lihat hadis-hadis yang sahih. Contohnya redaksi solawat saja. Ini masalah ibadah, tidak boleh satupun berkreasi. Bikin-bikin ya Bu. Karena maafin, ini kita bicara apa adanya, bukan ada apanya ya. Ibu dulu menerima lamaran calon suami apa adanya atau ada apanya? Enggak, kalau menurut ini pengalaman kita yang nerima yang apa-apanya ada itu. Tuh kan, benar ya? Benar Pak? Kita kan korban kan? Bapak dulu berapa kali maju? Waduh, kalau saya cukup sekali Bu, efektif. Mau tahu Ibu? Oh iya, saya langsung itu, mau pantun saya. Mau nggak Bu? Zaman dulu mencari pasangan,
jalan-jalan ke pintu besi. Beli ketupat nggak pakai terasi. Ada gadis yang putih bersih. Saya lamar langsung dikasih. Belum tahu. Hemat, efektif. Benar ya? Iya, Bapak muter berapa kali? Ayo, muter-muter tuh lihat. Makanya ngerayu istri, kau memang bukan yang pertama, tapi kau pasti yang terakhir. Itu kan bohong. Bahkan protes, kemana wae muter-muter neng yang terakhir katanya. Ya sudah ya, baik jamaah sekalian tentang sholawat. Ingat tata cara, ya redaksi dalam hadis ini kan singkat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Benar kan? Kalau juga mau ingat nggak ketika kita sholat tasyahud, ada sholawat nggak? Ya kan? Ada, cuma disebut dua Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada. Adapun menambahkan tanda hormat, monggo pakai Sayyidina, Habibina, silakan. Gitu ya. Nah, tetapi redaksi-redaksi yang mengkhususkan. Nah, di sini juga saya berbagi, mungkin salah faham, mudah-mudahan bukan fahamnya salah ini. Ketika kita berdoa, salah satu adab standar walaupun bukan wajib, iringi dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ketika kita berdoa, Bapak Ibu adab berdoa masih hafal nggak? Kok menang aja ini? Dan saya tes dulu dah boleh, jujur ini. Ketika kita berdoa, lebih panjang mana? Lagi senang apalagi tertimpa musibah? Ayo. Tuh, saksi hidup tuh lihat. Lagi senang apa lagi susah? Panjangan mana itu? Susah tuh, Ibu apal itu. Kalau lagi susah doanya Masya Allah. Dari A sampai Z. Sampai-sampai doa masuk toilet masuk itu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Tapi kalau lagi senang, semua tercukupi, apa doanya? Masih mending doa sapu jagat itu surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Masih mending. Tapi yang pemalas ini apa doanya? Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Selesai. Itu doa siapa itu? Ya baik. Jadi adab berdoa setelah hamdalah hendaknya bersolawat. Benar Pak? Minta prioritas akhirat dulu, minta ampun. Ini minta naik jabatan aja sih. Minta ampun dulu. Benar? Minta selamat dari siksa kubur dan neraka, minta dimasukkan surga. Urusan akhirat bukan? Baru minta urusan dunia. Naik gaji boleh nggak? Sembuh dari penyakit boleh nggak? Boleh. Nah, ketika menutup jangan lupa selain hamdalah itu di akhir baca sholawat lagi nggak? Nah, itu adab berdoa kaitannya dengan sholawat. Nah, tetapi yang umum saya dan kita ketahui orang suka berdoa bertawasul dengan sholawat. Tahu arti tawasul nggak? Ingat, para ulama memberi rumus. Berdoa dengan tawasul, artinya menggunakan perantara, media. Tawasul ya Bu, artinya apa Bu? Bukan singkatan, tertawa gigi gingsul, tawasul, bukan. Ya, jadi berperantara. Tawasul yang dibenarkan cuma 3. 1 dengan Asmaul Husna. Tuh. Bukan surah 40 itu. Surah Ghafir. Surah Ghafir ya. Apa artinya itu? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang agung, maka berdoalah dengannya. Jadi ketika berdoa tawassul sebut-sebut asmaul husna. Contoh ya Rahman, tolonglah kami. Ya Jabbar, bantulah kami. Gitu. Jadi Asmaul Husna bukan menjadi sarana zikir sekian, bukan.
Buktinya Nabi lihat bertawasul dengan Asmaul Husna ketika menghadapi kondisi yang kepepet, deadlock. Itu bahasa dewan Bu ya. Deadlock. Kalau Bapak apanya apa? Walk out dia. Meninggalkan apa? Area. Mana yang Nabi contohkan? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ada kan? Itu doa tawasul dengan Asmaul Husna. Ya Allah yang maha hidup, yang maha mandiri, dengan rahmatmu aku minta tolong. Itu artinya tawasul dengan Asmaul Husna. Dua, tawasul dengan amal soleh sendiri yang kita lakukan. Boleh sesekali. Ingat kisah 3 orang terkurung di goa? Ingat? Kan hadis Nabi itu. Jadi 3 orang karena turun hujan berteduh di dalam goa. Tiba-tiba batu besar jatuh nggak? Tertutup, nggak bisa keluar? Nah, makanya salah satu di antara mereka mengusulkan, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Maka mohonlah kepada Allah dengan cara tawasul amal soleh masing-masing. Yang pertama, apa amal solehnya? Ada yang ingat? Dia bakti sama orang tuanya. Di antaranya selalu memberi minum susu. Suatu ketika terlambat. Orang tuanya sudah tidur, susunya belum tersedia. Tetap walaupun terlambat dia siapkan, ditungguin orang tuanya sampai bangun diberi minum. Maka orang pertama itu berdoa, ya Allah andaikan perbuatanku apa tadi? Bakti sama orang tua itu tergolong amal soleh, bantulah aku dan teman-teman keluar dari goa ini. Bergeraklah batu, sedikit belum keluar. Yang kedua lain lagi, amal solehnya tidak jadi maksiat. Apa? Tidak jadi berzina dengan sepupunya yang perempuan. Jadi ada seorang laki-laki punya sepupu perempuan cantik, membutuhkan uang. Saya akan memberi kamu uang asal yang tadi itu ardat itu Bu. Apa tadi? Aku rela ditiduri asal tidak hafal Pak. Nggak apa-apa ya Bu ya. Pakai istilah Gen Z aja nggak apa-apa ya. Loh Bapak Ibu kalau zaman kita muda pernah nyebut dengan istilah mantan nggak? Kalau arti zaman dulu mantan bekas kan? Tapi kalau arti Gen Z ini ya mantan itu manis dalam ingatan. Masya Allah. Masih terngiang-ngiang Bu ya. Hah? Luar biasa. Bu, seusia kita gini para pensiunan butuh hiburan rohani. Setuju nggak Pak? Sepanjang mubah boleh nggak? Ya boleh aja. Apalagi ibu-ibu capek Pak di rumah kasur, sumur, dapur, lembur. Ibu dibelain diem aja itu. Perlu hiburan. Makanya pengajian dimanapun dengan siapapun ini ajang perubahan. Begitu pulang ada perubahan. Tambah merengut apa tambah segar? Hah? Ibu kapan segar? Pas tanggal gajian. Iya, pantas pas gajian suami itu diam-diam bikin pantun terus loh Bu. Bu mau tahu? Sleepy dekat Palmerah. Kalau lagi happy wajahnya cerah. Tapi kalau tanggung bulan kayak hordeng tuh dirempel berapa tuh? Bener Pak ya? Nah ini kami ini para korban ini. Tuhan enakan. Nah sekarang saya tanya bapak-bapak, lebih sering senyum sama istri atau pramugari? Tuh. Itu yang biasa dinas luar kota itu. Benar ya? Tapi ada kawan kita lebih sering senyum kepada pramugari karena istrinya pramugari. GR aja dia itu. Boleh nggak Bu? Ibu dalam rangka upgrade servis kepada suami, nanti pulang terapkan. Itu akhir tahun 2025 loh. Ya Bu ya? Ibu mau belajar senyum ikhlas nggak? Senyum ikhlas. Catat 227.
227. Melebar ke kanan 2 cm, melebar ke kiri 2 cm, bertahan 7 detik. Catat ini. Kalau ibu terapkan nanti suaminya Masya Allah, dilayani, dibikinin kopi. Apa tulisannya kopi keliling, tahu nggak Pak kopling itu? Kan suka ada sekarang. Tulisannya mantap loh Bu. Habis minum badan segar, kamu senyum hati getar. Tuh. Daya baik. Jadi kembali yang tadi tawasul. Yang kedua, si pemuda ini nggak jadi berzina dengan saudara sepupunya. Karena saudara sepupu pun mengingatkan, ya kan, jangan kau lakukan kecuali kau menikahi aku dulu. Benar kan? Nggak jadi itu dia. Berarti meninggalkan maksiat amal soleh bukan? Nah, makanya dia berdoa, ya Allah, jika perbuatanku nggak jadi berzina tergolong amal soleh, bantulah kami keluar dari goa ini. Bergeraklah batu untuk kedua kali, tapi belum keluar. Nah yang ketiga, kan ada 3 orang nih. 3 orang ya? Kalau yang kemarin musibah terkurung di gedung drone berapa orang? 22 tewas itu. Musibah bukan? Musibah. Nah, yang ketiga, amal solehnya dia punya karyawan. Bahasa kita aja ini. Punya karyawan, lalu resign. Namun gaji terakhir belum diambil. Benar ya? Gaji terakhir belum diambil. Bapak Ibu udah ngambil gaji terakhir? Oh, udah dong, Masya Allah. Bagi dong. Bagi dong. Masya Allah. Pak, kalau dapat duit diem-diem aja dia itu. Daya baik. Nah, orang ini jujur baik. Gaji karyawan yang terakhir itu tidak diotak-atik. Justru diapakan? Dipelihara dan dikembangkan. Benar saja. Berapa lama kemudian si mantan karyawannya balik menagih apa? Gaji terakhirnya. Lalu diberikan dalam keadaan sudah bertambah besar. Sedikit pun tidak diambil. Maka orang ketiga yang dalam gua ini berdoa, ya Allah, bila mana perbuatanku tergolong amal soleh, bantulah kami keluar dari goa. Akhirnya batu bergerak dan mereka bisa keluar. Itulah tawasul yang kedua. Tawasul yang ketiga. Apa tawasul tadi? Nah, kita lagi bicara nanti dengan sholawat. Benar ya? Tawasul yang ketiga adalah berdoa berperantara. 1 dengan Asmaul Husna, 2 dengan amal soleh pribadi yang pernah dilakukan, 3 dengan doa orang lain yang masih hidup ada di hadapan. Orang itu soleh, baik. Terserah siapa, kayak mau ustadz, mau kiai, mau saudara. Tapi masih hidup. Contoh, insya Allah sering kita amalkan nggak? Sama temen aja misalnya, Bu, Bapak mohon doa restu ya. Besok saya mau bertanding memperebutkan medali emas. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Pak, doakan saya ya Pak. Besok saya mau berangkat umroh. Boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya yang kita minta doa orangnya masih hidup ada di hadapan, bukan sudah mati. Tidak boleh berdoa dengan siapapun, mohon ya, minta tolong kepada orang sudah mati. Tidak boleh. Jadi harus hidup. Kalaupun tidak berhadapan, face to face, pakai Facebook. Pakai apa? Saudara kita misalnya ada di Madinah, kita WA, bro, tolong doain saya dong supaya bisa umroh ke sana. Boleh nggak? Walaupun tidak berpapasan. Pakai media. Nah, jadi kembali tadi tentang sholawat. Dudukkan sholawat itu sesuai dengan SOP karena tadi agama Islam sudah sempurna. Karena kalau tidak diingat, ditekankan ini, masih aja banyak orang berkreasi, bikin redaksi sholawat ini untuk ini, sholawat itu untuk itu. Hilang-hilang suaranya. Oh, Pindah-pindahan suaranya. tes ya, terima kasih. Syukur banyak sarananya. Nah, Bagi Lutfi mantan vokalis, cek sound terus dia itu. Tapi dia nggak punya sound horek, nggak punya dia itu. Kita sampai jam berapa? Setengah 12? Enggak, 11:04 aja. Ya, makanya nanti ada tanya jawab lagi. Anta tas'al wa nahnu nujib. Anda bertanya, kami menjawab. Itu radio Bekasi. Kalau radio sini apa? Anda meminta kami memutar. Gitu. Dah baik jamaah sekalian. Jadi
ketika bersolawat ikuti SOP yang terbaik. Jangan ikuti orang-orang yang merasa punya wewenang karena ini ibadah. Mungkin kita pernah dengar nggak? Betul, Pak. Ada yang katanya ini nanti cek gitu, solawat cepat bayar hutang. Percuma kalau nggak ngangsur. Mana mungkin? Bener nggak? Bener Bu ya? Atau yang masih muda barangkali solawat supaya cepat hamil. Nggak mungkin kalau nggak nikah. Emang bisa disuntik? Bisa nggak? Nggak mungkin. Nah itu maksud saya. Ada begini, ada begitu, ada enggak. Apalagi nanti tolong cek. Yang banyak beredar itu mungkin lupa kali. Ketika memuja-muji Nabi itu lebay, keluar dari koridor syar'i. Contoh misalnya ketika seorang baca sholawat yang katanya untuk kesembuhan penyakit. Yang maha menyembuhkan siapa sih? Allah sudah. Ya Allah sembuhkan kami. Ketika berdoa ya iringi dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah sembuhkan kami. Mintanya tetap pada siapa? Bukan pada Rasulullah. Apalagi ada sebutan itu wa tabibi qalbi, penyembuh hati. Yang menyembuhkan Rasul apa Allah? Nah itu, jangan terbolak-balik. Mati lagi Bang Lutfin. Luar biasa. Nah, ini wah. Kayaknya saya disuruh emang ke panggung ini Bu. Ini kayak vokalis ya Bu ya. Itu baru. Kayak vokalis Bu ya. Baru. Saya baru juga. Dah lanjut ya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti ada sesi tanya jawab ngobrol lah kurang lebih 15 menit. Zuhur itu 12 kurang 10 ya. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekedar mengingatkan. Pokoknya gini, rumusnya di kitab Usulul Fikih. Sholawat kan masuk ibadah. Benar kan? Nah, di kitab Usulul Fikih disebutkan ibadah itu semula haram terlarang kecuali ada dalil Al-Quran As-Sunnah yang menjadi landasan memerintahkan melakukan itu. Seperti sekarang maaf bulan Rajab bukan? Rajab bulan haram iya, tapi tidak pernah ada satupun hadis puasa khusus Rajab, tidak ada. Kalau kita mau puasa, puasa yang jelas saja Senin, Kamis di bulan Rajab. Ya Ayamul Bait 3 hari 13 malam di bulan Rajab. Benar ya? Puasa Nabi Daud di bulan Rajab. Bukan karena Rajabnya. Paham Bapak Ibu? Jangan terbolak-balik ya. Ya baik. Nah jadi itulah sekelumit mengingatkan. Sekarang kita pindah oper gigi. Karena tadi terkait alhamdulillah Bapak Ibu sudah menunaikan syariat Islam terkait dengan saudara kita yang tertimpa bencana. Benar ya? Nah, sekarang kita bicara musibah. Udah kenal musibah belum? Udah tahu belum musibah? Gini, manusia siapapun tatkala hidup di dunia pasti mengalami ujian. Pengajian kita aja, Bang Haji Lutfi, para pensiun ada ujiannya nggak? Angko, sudah berapa semester nih? Besok udah mau ke Bandung. Berapa semester nih? Sudah 2 semester. Ada ujiannya? Ada. Nah, sertifikasi ya? Nah itu. Harusnya diuji supaya kelihatan. Kasihan panitia ini. Begitu-begitu aja. Aku begini, kau begitu, sama saja itu. Gak ada perubahan. Harusnya berubah dong. Ya baik. Ujian. Ujian itu terbelah 2. Boleh dilihat diantaranya surah Al-Anbiya. Surah 21. Ayatnya ke-35. Surah berapa Bu? 21. Itu bukan skor Persib sama Persija ya, bukan. Kemarin menang mana? Wah kayaknya nih Bang Deke, Bang Jakarta nih pro kepada Jackmania ya. Kalau ini bobotoh ya. Itu nomor surah 21 bukan skor itu. Ayatnya berapa? 35. Kalau pegang Al-Quran standar Madinah halamannya kiri di bawah itu. Bapak Ibu kan Qurannya digital bukan manual. Oke nggak apa-apa silakan aja. Nah disitulah kita dapati penjelasan. Ingat, hidup di dunia tidak selama-lamanya. Kullu nafsin. Baca ini. Setiap makhluk bernyawa pasti. Cuma masalahnya siapa duluan. Benar Bu? Jangan GR lu, tidak selamanya yang tua duluan.
Bisa jadi muda duluan, tua belakangan. Kayaknya ibu udah milih nomor urut. Goib, nggak ada yang tahu, makanya jangan lancang terhadap perkara yang goib. Karena kadang kita terpengaruh lagi dengan berita satu sosok terkenal meninggal. Mulai dah. Di hari-hari berikutnya menyampaikan, sebenarnya si Fulan sudah tahu tuh bahwa sekian hari akan mati. Emang dia panitia pencabutan nyawa? Jangan lancang. Surah Luqman tuh ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Itu gaib. Gak ada panitia hari kiamat kan? Atau Bapak surah Al-Anbiya tadi tentang ajal. Ada yang bisa lari dari kematian? Ada nggak? Engkau ada nggak tolak ajal jamu? Bapak ada singkir maut? Gak ada. Makanya ada tokoh kita, ustadz kita itu menulis tuh, orang kaya mati, orang miskin mati. Kullu nafsin, setiap makhluk bernyawa pasti mati. Sambungannya, inilah tentang ujian. Sadarilah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami timpakan pada kalian. Ujian bentuknya dua. Syarrun, khairun. Ujian yang buruk itulah musibah. Ujian yang baik itulah nikmat. Musibah yang baik nikmat. Fitnah. Fitnah itu bahasa Arab, artinya ujian atau cobaan. Tapi sayang bahasa kita ditransfer cuma menjadi tuduhan, tudingan. Betul, tuduhan, tudingan salah satu ujian, benar. Tapi fitnah itu artinya bukan tuduhan, tudingan, ujian. Ya, tadi fitnah, ada kata fitnah nggak? Jadi ujian dua yang buruk, musibah yang baik nikmat. Wa ilaina turja'un. Ujung ayat 35 tadi. Hanya kepada kami semua kalian akan dikembalikan. Nah, kita fokus ujian yang buruk. Namanya apa tadi? Musibah. Benar? Nah, termasuk yang kita sedang ikuti tadi, alhamdulillah kan, kita sudah membantu para korban. Belum selesai yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Beberapa hari kemarin, Guci Tegal pun apa? Jadi ibu nggak boleh piknik dulu ya ke Guci. Karena apa bu? Nah iya, belum lagi yang mana itu, macam-macam itu. Nah, sadarilah, siapapun pasti akan diuji. Di antaranya ujian yang buruk, namanya apa tadi? Musibah. Kalau ada manusia, apalagi mengaku beriman, ingin hidup di dunia tanpa ujian, coba lihat surah Al-Ankabut 29. Ayatnya 2. Surah apa bu? 29. Apa Al-Ankabut artinya? Apa bu? Ala ibu laba-laba, bapak spider. Kalau rider pakaian dalam pak, lain lagi. Spider, laba-laba ya. Ayat berapa? 2. Halamannya kanan itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Halaman kanan atau kiri? Mana Quran manualnya? Kanan ya? Baik. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja cukup mengaku kami beriman lalu tidak diuji? Jawab. Tidak. Semua manusia hidup di dunia pasti menghadapi ujian yang buruk, diantaranya musibah. Para nabi aja diuji. Rasulullah bersabda, asyaddun nasu balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kita belum seberapa pak. Makanya sabarlah. Bapak menghadapi istri sabar nggak? Tuh pakai mat sabar gitu. Ibu menghadapi suami sabar nggak? Tuh lihat tuh. Disabar-sabarin pakai kata ulang. Ibu jujurlah, para istri apalagi sudah senior begini merawat suami makin sensi bu, kolokan. Tuh, ya benar. Emang begitu. Tuh banyak maunya. Pak, kayaknya kita dibongkar habis-habisan itu. Sabar nggak? Awas lu kalau nggak sabar. Nanti diingat tulisan di bak truk itu, cintamu tak seberat muatanku.
Loh, bukan, saya orang lapangan misalnya. Nah, jadi ya tidak ada satupun manusia hidup tanpa ujian. Yang paling berat siapa tadi? Para nabi. Kalau mau belajar kisah nabi ujiannya surah Al-Anbiya tadi, surah 21 kan? Tadi sudah kita kutip ayat 35 kan? Coba, siapa nabi yang diuji hukum bakar? Ibrahim. Siapa nabi yang diuji seluruh tubuhnya luka-luka? Ayub. Ini ada door prize nggak nangku? Ada. Itu yang jawab tuh dengan. Ada siapa yang Pak Lutfi? Nggak, kalau nggak ada prize-nya. Nabi yang diuji mau disembelih. Anaknya siapa? Dari istri yang mana? Jawabannya ketus. Hajar, hajar, hajar. Mentang-mentang yang kedua ketus Pak aja. Hajar. Jangan. Hajar gitu aja udah. Yang pertama siapa? Sarah. Siapa nabi yang diuji dimakan ikan paus? Siapa? SpongeBob. Siapa SpongeBob? SpongeBob mah temannya Gary, Squidward sama Mr. Krabs itu. Udah hafal. Loh, bukan kita punya anak, punya cucu, mainannya ya itu. Ibu nontonnya drakor sih. Daya baik. Jadi itu contoh, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya sangat berat. Baca Sirah Nabawiyah, beliau pernah ke Taif berdakwah dilempari batu nggak? Terluka-luka kan? Ya. Bahkan di riwayat yang lain, malaikat menawarkan itu pertolongan pada Nabi. Ini umat kurang ajar ini. Mohonlah kepada Allah kalau diizinkan aku timpakan gunung ini kepada mereka. Benar? Rasulullah makhluk yang sabar. Kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan balas dendam gimana? Bro, gimana orang ini? Sikat, habiskan kepada hambanya yang dikehendaki. Nah, orang beriman menghadapi ujian yang buruk musibah, sikapnya apa? Buka surah At-Taghabun 64 ayatnya 11. Lagi-lagi halamannya kanan di atas itu. Surah 64 ayat berapa? 11. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Ada ya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Itu bunyi ayatnya. Musibah apa saja yang terjadi atas kehendak Allah. Itu fahami itu dengan baik. Maka barang siapa beriman meyakini itu kehendak Allah, maka akan kami beri petunjuk ke dalam hatinya. Tenang. Orang yang mengalami, terutama apalagi orang menyaksikan, tenang. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada jalan lain bagi orang beriman mengalami atau menghadapi, menyaksikan musibah kecuali sabar. Mau jadi orang sabar? Mau jadi orang sabar? Dulu mau jadi karyawan Bank DKI apa syaratnya? Sabar. Oh, sabar. Bukan. Oh, anak IPA Pak, kita IPS. Ya. Kayaknya gue banget itu. Maaf. Daya baik, kalau ingin jadi orang yang sabar, simple saja itu, melihat Al-Quran dan As-Sunnah. Begini, sabar artinya al-man'u al-habsu, menahan atau mencegah. Itu artinya as-sobru. Sabar artinya apa? Menahan atau mencegah. Maka kalau ingin menjadi orang sabar, penuhi 3 rukun ini semua inginnya apa? Kenyataan sesuai harapan. Betul Bu? Tapi yakini Allah Maha Kuasa berkehendak. Lebih khusus maaf saudara kita di Aceh. 2004 tsunami. 2025? Sekarang? Ya sudah. Yakini Allah yang berkehendak. Itu dulu pegang. Apapun bisa terjadi nggak? Benar nggak? Makanya jangan sombong itu. Ya kita turut prihatin ya, tapi ambil dong pelajaran. Kalau jadi orang sabar, tahan. Kita orang beriman. Pilar agama Islam kan 3. Rukun Islam 5. Rukun iman berapa? Yang terakhirnya apa tuh 6? Percaya pada takdir yang baik maupun buruk. Rukun ihsan 1. Rukun nikah berapa Pak? 5. Duh, kalau nggak hafal saya curiga nikah di mana dulu ini. Ayo.
Nikah di mana dulu ini? Nikah di bawah tangan, nggak muat ini. Udah ya. Jadi menahan jiwa dari menolak takdir. Kalau terima, kan tadi surah At-Taghabun ayat 11. Gitu ya. Waman ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Akan diberi petunjuk ke dalam hatinya. Karena meyakini, tenang. Walaupun berat, tenang nggak? Orang kalau nggak beriman, ujian kecil aja udah gelisah aja itu. Benar ya? Gelisah aja itu. Itu yang pertama, menahan jiwa dari menolak takdir. Kedua, rukun sabar. Menahan lisan dari ucapan-ucapan yang terlarang. Gak boleh sumpah serapah. Komentar nyerocos, menggugat hak prerogatif Allah itu. Mau tahu Bu? Ada orang diberi ujian itu mulutnya Masya Allah. Ditinggal kekasihnya aja, apa yang keluar Bu? Mengapa terjadi pada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku lari dari? Gak boleh. Ya Pak ya? Apalagi Bapak diberi ujian bertubi-tubi. Apa yang keluar? Teganya. Gak boleh. Atau ada yang umum bilang, apa salah dan dosaku? Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Masya Allah. Tahan lisan. Paham? You are what you talk gitu. Anda bergantung apa yang Anda ucapkan. Orang beriman justru ketika menghadapi musibah yang disuruh berzikir. Zikir terkait musibah membaca istirja. Surah Al-Baqarah 156. Masa lupa sih? Siapa orang yang sabar? Surah 2 ayat 156. Alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang beriman. Keluar tuh istirja namanya. Sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya kami semua akan kembali kepadanya. Istirja ya. Tapi sayang, kalimat ini kayaknya dipatenkan menjadi kematian aja Pak. Padahal musibah macam-macam enggak? Bapak Ibu ke bandara mau keluar kota, bahkan keluar negeri, tergesa-gesa. Paspor ketinggalan. Musibah bukan? Baca enggak? Saya enggak yakin itu. Kali baca, petugas bandara nanya siapa yang meninggal Pak tuh kan. Karena kita salah sendiri membuat rumusan. Kalimat istirja bukan khusus kematian. Musibah apa saja. Benar? Nah baik. Jadi tahan lisan dari ucapan yang terlarang. 3. Rukun sabar, menahan diri dari melukai anggota badan. Dan merusak barang-barang. Karena masih banyak manusia saking beratnya ujian, ekspresi kecewa Pak. Nah itu menampar pipi, menarik rambut, merobek baju, tahu meratap, niyaha haram hukum. Termasuk apa? Merusak barang. Ibu ijab kabul sejak 19 berapa? Masih ada nggak sih buku nikah? Ya sejak kapan? 83 sekarang 2025 sudah berapa tahun? Kaitannya sudah berapa piring pecah? Gak ada piring plastik Pak. Oh nggak pernah ketahuan. Nggak ini ukuran kesabaran. Dia menahan diri nggak mau merusak barang. Benar ya? Apalagi merusak diri. Nah jadi itulah rukun sabar. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu secara pribadi kita bersyukur. Tetapi selaku orang beriman kita turut prihatin. Makanya nanti setelah tanya jawab kita doakan buat saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Terakhir sebelum tanya jawab pas 11.15. Orang yang sabar akan dapat ganjaran pahala unlimited. Surah Az-Zumar 39 ayat 10 di ujung itu. Surah 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Artinya sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang disempurnakan pahala tanpa batas. Baik, alhamdulillah para panitia sudah cukup sabar. Maka saatnya kita akan tanya jawab. Wallahu taala a'lam. Silakan. Hukumnya Ya. kita orang Islam mengucapkan Ya. datang kepada agama yang lain. Iya. Selain pemerintah selalu mengatakan, yuk kita jaga Iya. silaturahmi antar umat beragama. Iya. Beragama. Baik.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Karena secara umum besok kan tanggal merahnya. Yang saya pahami dan mungkin kita juga tahu, negeri yang kita cinta ini memang harus dijaga kerukunan. Tapi jangan salah kaprah. Yang ada kerukunan antar umat beragama. Jadi toleransi antar umat beragama harus. Yang tidak ada toleransi beragama. Jadi lakum dinukum. Walaupun ada yang nyuruh gini, itu urusan dia. Lihat Al-Quran dan Sunnah nggak ada landasannya suruh ngucapin, nggak ada. Itu karena ibadah mereka. Tapi kita ketika mereka mengamalkan jangan ganggu, jangan melarang. Tapi jangan ikut-ikut cawe-cawe. Cawe-cawe apa? Bahkan bapak kayaknya panitia pak ya. Nggak usah begitu. Jadi bedakan toleransi antar umat beragama dengan toleransi beragama. Beda. Paham pak? Silakan aja. Ya walaupun tokoh yang nyuruh itu kan suruhan dia, bukan Al-Quran As-Sunnah. Bapak pegangannya tokoh apa pedoman? Itu pilihan. Kalau tokohnya menteri agama gimana? Ya walaupun Bapak gini, gak usah nyinggung itulah. Bedakan Islam sama Muslim. Islam agamanya pasti mulia. Muslim yang memeluk agama Islam belum tentu mulia. Setuju Pak ya? Ya tapi saling menghormati silakan. Kalau kita Muslim yang baik, lihat rujukan, toleransi antar umat beragama harus. Tapi kalau toleransi beragama, Bapak nanti gimana ngundang khotib Jumat dari agama lain mau? Mau nggak? Ya bukan begitu. Terima kasih. Wallahu taala alam. Ada lagi Pak? Menyampaikan pertanyaan, Ya. izinkan saya menyampaikan pantun. Saya tidak mau kalah dengan Ustaz. Luar biasa. Ente jual aneh beli nih ya. Silakan Pak. Makan nasi jangan dicampur Indomie. Cakep. Percuma jadi pensiunan Bank DKI kalau tidak berani kawin lagi. Luar biasa. Provokator ya Bu. Provokator. Nah, kalau ketawa gini kan jadi Nah, saya seger balas, kan. Sehat kita. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo Pak. Pertanyaannya, Ya, saya pernah mendengar Kiai ya, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik keberuntungan kita, nasib kita, jodoh kita, dan lain sebagainya, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. ya. Mohon penjelasan Kiai, kenapa kita mesti harus memohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, sesuai dengan kehendak Allah sebelum adanya langit, bumi dan manusia. Nah, kaitannya apa? Begini. Kita tetap dianjurkan beribadah dan rajin berdoa. Takdir artinya ketetapan. Itu Pak ya. Takdir itu ada dua Pak. Ada yang permanen, gaib kita tidak tahu, yang gak bisa dirubah. Tapi masih ada takdir ketetapan Allah yang bisa dirubah. Walaupun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Gitu Pak ya. Nah makanya tadi kita singgung tentang silaturahim. Menjadi penyebab apa tadi? Tambah umur, mudah rezeki. Dan itu bisa dirubah dengan apa? Usaha dan doa. Nah itulah gara-gara orang kurang paham lengkap. Waduh ini sudah begini nggak bisa. Ada yang bisa dirubah, berupaya. Walaupun sudah ditetapkan, kalau Allah berkenan ada ayat kan. Allah bisa merubahnya nggak Pak? Makanya usaha. Jangan pesimis. Sudah siang belum berangkat cari nafkah. Mas kok belum berangkat? Rezeki sudah ditakdirkan katanya. Oh pantas gitu. Itu justifikasi pemalas. Berusahalah sesuai dengan koridor. Terutama apa-apa yang memang masih bisa dirubah. Sakit berobat nggak Pak? Atau diem aja menang mati-mati dah gitu. Haram, bunuh diri. Benar nggak? Nah jadi walaupun sudah ditetapkan, tapi ada yang masih bisa dirubah. Maka tetaplah berusaha. Yang seperti Bapak mungkin pantun tadi itu.
Benar Pak ya? Bapak, maaf boleh saya tanya nggak? Bapak pilih yang mana? Minta maaf atau minta izin? Dua-duanya. Bedanya apa Pak? Ya, Minta maaf apa? minta maaf kalau salah. Bukan kejadian dulu baru ketangkap basah. Kalau minta izin? Sebelumnya. Nah, gimana Ibu, diizinkan? Jadi gitu Pak ya simpulannya. Makasih. Jadi jangan menjustifikasi dengan berlindung di balik kata takdir. Padahal takdir ada yang bisa dirubah. Tetaplah berdoa, berusaha. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Gitu ya Pak. Wallahu taala alam. Ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Jamaah sekalian, seperti tadi disinggung, kita tutup kajian ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua dapat ampunan, hidayah, taufik, keberkahan hidup fid dunya wal akhirah. Kita doakan juga semoga siapa saja yang sedang dirundung malang, ditimpa musibah, diberi kesabaran dan pahala, yang masih hidup, yang sudah wafat diberi ampunan dan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan yang sulit dimudahkan, yang galau ditenangkan, yang kurang dicukupkan, yang sedang jomblo dapat pasangan. Amin, kenceng banget itu. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.